Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, patut kiranya hari ini menyampaikan rasa syukur yang setinggi-tingginya syukur, yang sedalam-dalamnya syukur, yang seluas-luasnya syukur. Karena ada janji Allah, siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan. Siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan. Ini diantaranya pada hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diturunkan kepada kita. Hari ini kita bisa menikmati oksigennya begitu penuh. Hari ini bisa menikmati begitu tenang. Hari ini kita bisa bertemu muka, berpandang wajah. Kalau bukan karena irahnya Allah tidak mungkin. Tapi pasti ada kehendak. Pasti ada kehendak. Karena itu sekali lagi saya merasa sangat bahagia dan bersyukur kehadiran Pak Menteri Lingkungan Hidup ini, Pak Jumbur Hidayat, Pak Muhammad Jumbur Hidayat. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi tonggak kemajuan untuk para pengrajin bambu, tonggak kemajuan untuk para penanam bambu, tonggak kemajuan untuk komunitas Kali Ciliwung dan Kali di seluruh Indonesia, dan tonggak kemajuan para seniman-seniman bambu, dan tonggak kemajuan pada umumnya adalah bambu. Karena itu di sini sekali lagi Pak Menteri terima kasih mengarahkan ke tempat ini tidak sembarangan, tidak mudah kalau bukan karena diolahnya Allah. Karena tidak ada keinginan yang lebih susah. Di pinggir Kali Ciliwung, rumahnya dari bambu, komunitasnya tadi kata Pak Sony itu, punten ya, kada kurang sopan, tengkulak bambu. Yang dipegang bambu batangan atau bambu begitu. Alhamdulillah. Yang kedua juga terima kasih Pak, begitu beliau datang Pak Wamen, saya sudah apa, wah ini dengan ayahanda mirip ya. Terima kasih kehadirannya, mudah-mudahan ayahanda yang dapat. Alhamdulillah. Dan juga dengan reng-rengan dari Kementerian Lingkungan Hidup semua, ada Pak Tulus, ada Pak Sigit, semua terima kasih. Bahkan ada juga santri-santri yang di sini, alhamdulillah kehadiran. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Pak Toto Idul Fatah. Beliau tuh seniman tapi dia kiai sebenarnya. Nah, ada Pak Tribangun Laksono dari Lingkungan Hidup. Ada Pak Tulus, mudah-mudahan tulus lama-lamanya. Ada Pak Yudi Krisnandi. Pak Yudi Krisnandi ini dulu Menteri Pan RB dan pernah menjadi dubes di Ukraina. Pada saat beliau jadi dubes di Ukraina, bambunya diangkat. Kita bikin kampung bambu di Ukraina, di Kebun Raya Ukraina. Itu gaya Bali, gaya Sunda, gaya Minang, gaya Papua. 4 gaya Jawa, lupa. Gaya Jawa. Di sana di Kebun Raya Ukraina sampai terbawa. Itulah yang ke-24 negara rumah arsitektur bambu yang kita buat di 24 negara. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah juga terima kasih kepada semua komunitas yang diundang oleh ini. Ada saya lihat Kang Mukodas, nuhun Kang Mukodas. Ya ini dari Universitas Bambu, Akademi Bambu. Ya, malah ada yang legendaris. Jadi Pak Ujo tuh dulu kalau ngirim bahannya dari saya dari Jampang. Kebetulan ada Kang Sam semua, kita semua, Kopi, semua Dudi, semua apalah. Ini legenda yang mampu mengangkat angklung ini menjadi destinasi wisata untuk dunia. Bahkan sesuatu yang luar biasa, angklung luar biasa. Itu dari Pak Ujo. Setelah Pak Ujo yang mempopulerkan dulu yang mempopulerkannya Pak Ujo. Tapi itu berasal dari angklung Gubrak, dari angklung Buncis, dari angklung Rangkon, dari angklung Bukul. 500 tahun digubah oleh Pak Dai Sutikna, dipopulerkan oleh Kang Ujo nanti. Ya mudah-mudahan itu bisa abadi karena angklung luar biasa.
orkestra yang luar biasa. Bambu itu diantaranya kegunaan untuk musik aja ada 700 alat musik yang dibuat dari bambu. Anyam-anyaman ada 1511, hishin, aseupan, boboko, toklok, guranil, kempis, caping, tudung saji, alat-alat rumahnya, binatang, hewan, kenapa? Bahkan ada rumah di tengah lautan, bagang, dibuat jembatan, bahkan sekarang ada yang kita titipkan, ada satu hampir punah. Arsitektur orang Sunda, arsitektur asli orang Sunda hanya tinggal di rumah bambu. Apa itu yang disebut pamikol, hanya tinggal di rumah bambu. Apa itu adegmaner, hanya tinggal di rumah bambu. Apa itu layers, hanya tinggal di rumah bambu. Apa itu pameran, hanya tinggal di rumah bambu. Apa itu cempen, apa itu pase, apa itu pancung. Itu ribuan istilah arsitek Sunda terancam punah, hanya tinggal di rumah bambu. Yang mudah-mudahan bisa dilestarikan, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di tempat ini kita dua-duanya yayasan bambu, ada yayasan pengrajin bambu, ada pesantren yayasan pengrajin bambu. Tiga-tiganya dikasih pelajaran mengenai bambu, dikasih pelajaran mengenai senam narumba, napas rumpun bambu, senam narumba. Itu sudah di 19 negara. Kenapa rumpun bambu? Karena di dalam rumpun bambu itu gambaran panjang umur. Satu-satunya pohon sekali nanam seumur hidup nggak usah ditanam lagi. Dan berdasarkan pemilihan para ulama, berdasarkan para ahli, tidak ada pohon yang manfaatnya sehebat bambu. Boleh kelapa hebat tapi tidak bisa dibikin suling. Boleh kelapa hebat tidak bisa dibikin bilik. Boleh kelapa hebat tidak bisa dibikin palu. Tidak bisa dibikin kempis, tidak bisa dibikin ayakan. Itu luar biasa banget. Tapi ini surganya bambu dunia adalah Indonesia. Surganya bambu dunia Indonesia. Salah satu buktinya dalam bahasa Inggrisnya bambu is bambu. Artinya bambu berasal dari Indonesia. Dan Indonesia ini disebut juga negara serumpun Melayu. Kalau serumpun bisa dipastikan itu bambu, serumpun Melayu. Serumpun tidak sebatang Melayu, tapi serumpun Melayu. Artinya bambu dari Indonesia. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa disebut bambusa, bambu. Dan bambu itu tumbuh subur di daratan yang paling banyak gunung berapinya, Indonesia. Dan bambu itu tumbuh di garis khatulistiwa Indonesia. Karena itu di atas 50%. Saya berpendapat Kang Sam, Kang Mukodas, Kang Teja, saya yakinnya Indonesia di seluruh dunia hanya 300 spesies. Indonesia punya 161. Nah, tapi ada pertanyaan yang baru akan terjawab sama Pak Menteri. Pertanyaannya, begitu hebat manfaatnya, adakah perkebunannya? Karet ada, teh ada, tebu ada, sawit banyak. Adakah perkebunan bambu?